Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan mampu mengurangi angka kefatalan akibat varian baru virus corona. Hal ini berdasarkan hasil studi yang dikeluarkan Lembaga Kesehatan Inggris Public Health England pada 22 Mei 2021. Lantas benarkah demikian? Kita simak pemaparannya bersama dengan Jason Sampo. Silahkan Jason. Ya Eva dan juga pemirsa, benarkah vaksin AstraZeneca yang beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terkena dengan isu soal kejadian ikutan pasca imunisasi mampu kemudian bisa menangkal atau mengurangi tingkat kefatalan dari varian virus COVID-19 yang sampai saat ini selalu bermutasi? Ini tidak hanya pertanyaan sejumlah pihak, namun ini juga pertanyaan saya dan mungkin bagi Anda yang kemudian sudah disuntikan vaksin AstraZeneca. Tapi yang jelas pemerintah melalui rilisnya, yakni KPCPEN yang sudah dilakukan kemarin menyatakan bahwa vaksin ini aman dan pernyataan ini juga telah diperkuat pemirsa oleh pernyataan yang diungkapkan oleh pakar imunisasi yaitu Dr. Elizabeth Jane Supardi. Di sini Dr. Jane menyatakan bahwasanya WHO telah menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini aman dan juga efektif untuk melindungi orang dari resiko COVID-19 yang sangat serius. Kita lihat resiko yang serius yang dimaksud ini apa saja pemirsa. Yang tidak serius ini kita bisa lihat seperti ada kebas dan juga pegal pada daerah penyuntikan, kemudian hingga demam tinggi yang resikonya bisa dibilang ini kecil. Pernyataan ini sendiri juga dimuat dalam rilis tertulis KPCPEN pada 24 Mei 2021 kemarin. Selain itu pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi sendiri juga menambahkan bahwasanya vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dan kalau kemarin ramai dibahas isu soal AstraZeneca yang menyebabkan pembekuan darah, kemudian ada penangguhan batch CT MAV 547 karena diduga berkaitan dengan laporan KIPI, Dr. Jane kemudian juga mengatakan bisa saja hal tersebut karena kondisi komorbid yang diderita oleh seseorang. Dan juga perbandingan angka laporan KIPI terkait vaksin ini pun juga sangat kecil pemirsa jika dibandingkan dengan ratusan juta orang yang sudah menerima vaksin ini. Namun proses atau program vaksinasi nasional yang dilakukan di Indonesia ini juga kemudian diwarnai dengan sejumlah varian atau mutasi virus COVID-19 yang baru. Setidaknya Balitbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menyatakan ada 3 virus varian baru yang masuk ke Indonesia. Kita akan bahas satu-satu pemirsa. Yang pertama ini ada B117 di mana virus ini merupakan virus yang berasal dari Inggris. Varian B117 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2021 ini diketahui memiliki tingkat penularan lebih tinggi pemirsa. Yakni kalau kita angkakan ini bisa mencapai potensi penularannya adalah 75% lebih menular dari virus COVID-19 yang sebelumnya. Bahkan WHO juga mencatat varian ini adalah varian yang paling banyak dilaporkan di berbagai negara termasuk peningkatan kasusnya sampai 49% varian B117 ini yang kemudian bersirkulasi di wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya B117 pemirsa, kita lihat lagi ada mutasi yang berikutnya, ada B1351. Ini merupakan varian atau mutasi asal Afrika Selatan. Untuk B1315 ini pemirsa asal Afrika Selatan disebut memang mempengaruhi netralitas beberapa antibodi dan bahkan ini juga dinyatakan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan varian ini dapat mempengaruhi penurunan efikasi vaksin COVID-19. Sementara kalau untuk penularannya sendiri memang ini hampir-hampir mirip dengan varian yang asal Inggris, yakni sekitar 75% lebih menular pemirsa. Dan berikutnya ada lagi kemudian B1617, ini kemudian yang dikenal sebagai mutasi ganda atau berasal dari India. Kenapa dikenal mutasi ganda pemirsa? Karena memang ini mutasi karena terdiri dari 2 strain virus yang berbeda. Dan pertama kali terdeteksi pada November 2020 menyebabkan tsunami COVID di India pun terjadi. Setidaknya bahkan 3.000 hingga 4.000 kasus per hari terjadi di India akibat mutasi virus B1617. Kita lihat lagi pemirsa. Pertanyaan pertama tadi yang sudah ditanyakan oleh Eva, lalu bagaimana efektivitas AstraZeneca terhadap kemudian varian baru virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia? Menurut studi yang sudah dikeluarkan, ini dari PHE atau Public Health England yang kemudian juga sudah masuk dalam rilis resmi dari KPCPEN menyatakan bahwasanya untuk vaksin AstraZeneca ini 2 dosisnya ini ampuh 66% pemirsa terhadap varian B117 atau varian asal Inggris. Sementara untuk 1 dosisnya ini efektif 50% atau 3 minggu pasca penyuntikan vaksin. Ini
berlaku terhadap varian B117. Kemudian vaksin AstraZeneca ini juga dinilai ampuh menurut hasil studinya 60% efektif ini terhadap varian B1617 atau varian yang berasal dari India. Kemudian 33% untuk satu dosis dinilai juga efektif untuk kemudian bisa mengurangi kefatalan terhadap varian virus ini. Dan ini pun juga sama pemirsa, untuk satu dosisnya ini harus disuntikan akan kemudian menimbulkan kekebalan 3 minggu pasca penyuntikan. Dan kita lihat hasil studi yang dikeluarkan oleh Public Health England terkait dengan efektivitas vaksin AstraZeneca menangkal varian virus baru COVID-19 ini dikeluarkan pada 22 Mei 2021 setelah sebelumnya dilakukan penelitian dalam rentang waktu yaitu tanggal 5 April hingga 16 Mei 2021. Lantas kemana satu varian lagi pemirsa? Untuk varian B1315 asal Afrika Selatan. Saya sudah mencoba mengkonfirmasi langsung terhadap pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi, dan Dr. Jane sendiri menyatakan bahwa efektivitas vaksin terhadap varian ini tergolong rendah. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh jubir vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi yang menyatakan varian ini memang menurunkan efikasi vaksin. Kita lihat lagi pemirsa berikutnya. Vaksin-vaksin yang kemudian sudah masuk ke Indonesia, selain ada 3 vaksin ini, kita juga tahu untuk program pemerintah sendiri nantinya akan ada vaksin Pfizer yang sudah dikomitmenkan. Kemudian untuk vaksin gotong royong ada Sputnik 5 dan juga Moderna dari Amerika Serikat. Tapi yang sudah masuk ke Indonesia ini ada 3, diantaranya AstraZeneca, Sinovac, dan juga Sinopharm. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kerja dari masing-masing vaksin ini. Yang pertama dari AstraZeneca, ini menggunakan vektor adenovirus simpanse, berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan inactivated virus. Pemirsa, ini kalau kita bahasa sederhanakan artinya ramuannya ini yang berbeda. Lalu cara kerjanya adalah vektor adenovirus simpanse ini yang atau rekayasa genetik yang sudah kemudian dimodifikasi. Tugasnya adalah membawa sebagian virus COVID-19 yang dikenal sebagai protein spike, dan ketika disuntikan ini akan menghasilkan antibodi dan kemudian sel memori yang dapat mengenali virus COVID-19. Untuk efikasinya sendiri pemirsa, nilai efikasinya setelah suntikan pertama ini adalah 64,1%. Sementara untuk suntikan kedua atau setelah suntikan kedua ini efikasinya adalah 70%. Bagaimana dengan vaksin lainnya? Vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini yang sudah dilakukan untuk vaksinasi tahap 1 dan 2 ini menggunakan inactivated virus atau virus yang sudah dilemahkan. Tujuannya adalah untuk memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan penyakit yang serius. Dan kemudian untuk vaksin ini diprioritaskan bagi mereka yang berusia 18 sampai dengan 59 tahun dan juga lansia. Ini juga kemarin sudah mendapatkan, terutama mereka yang di atas 60 tahun. Bagaimanakah dengan efikasinya pemirsa? Efikasinya sendiri dari hasil uji klinis yang dilakukan di Indonesia, nilai efikasinya adalah 65,3%. Hampir mirip dengan Sinovac. Sinopharm sendiri juga menggunakan inactivated virus. Tujuannya juga sama, memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan penyakit. Dan juga efikasinya adalah 78%. Ini hasil uji klinis yang dilakukan di Uni Emirat Arab. Dan khusus untuk Sinopharm ini sendiri memang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong alias tidak masuk dalam program vaksinasi pemerintah pemirsa. Dan untuk kemudian semakin meyakinkan masyarakat apakah benar-benar vaksin yang sudah masuk, sudah dikomitmenkan oleh pemerintah Indonesia dari luar negeri ini benar-benar bisa menangkal varian virus COVID-19. Ini juga diperkuat lagi pernyataannya oleh jubir vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang sebenarnya nadanya berbau himbauan pemirsa kepada kita semua bahwa saat ini semua negara sama-sama tengah membutuhkan vaksin COVID-19. Jadi vaksin dengan merek apapun ini sejatinya memiliki manfaat yang sama. Dan bahkan Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual kemarin menyatakan dengan kedatangan 8 juta vaksin Sinovac hari ini membuat total vaksin yang masuk ke Indonesia 83,9 juta dosis, baik vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan juga Sinopharm. Program vaksinasi nasional pun terus diupayakan agar Indonesia bisa mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Untuk itu masyarakat diharapkan untuk yakin terhadap keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia, mengingat pasti dilakukan serangkaian proses uji klinis dan juga harus mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan POM. Namun catatannya memang pemirsa, proses vaksinasi kini memang berpacu dengan virus yang selalu bermutasi, sehingga tiada kata lain selain harus cepat, dan cepat. Demikian pemaparan saya, kembali ke Eva. Baik, terima kasih Jason Sambo untuk pemaparan Anda.